Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, dan diriwayatkan dari Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, la a'lamuhu, aku tidak mengetahui hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Umar, illa rafa'ahu, kecuali Sayyidina Umar telah menyandarkan hadis tersebut kepada Rasulullah. Jadi maksudnya rawiyah mengatakan, saya meriwayatkan dari Sayyidina Umar, sepengetahuan saya ini hadis ini adalah dari sabda Nabi. Sayyidina Umar bukan dari diri beliau, tapi dari Rasulullah SAW. Qal, Nabi bersabda, yaqulu, telah berfirman Allah tabaraka wa ta'ala, man tawadha'a, barang siapa merendahkan diri li, karena aku, hakadha, begini, wa ja'ala, dan jadilah Nabi, yuridu, beliau memaksudkan, batina kaffaihi, arah dalamnya telapak tangan beliau, ilal ardi, ke arah bumi, atau ja'ala yuridu maksudnya menggerakkan, ilal ardi, ke arah bumi, wa adnaha, dan beliau mendekatkan telapak tangan itu, wa adnaha. Jadi kurang lebihnya Rasulullah SAW sambil meriwayatkan hadis ini dari Allah, beliau menggerakkan tangan beliau. Siapa yang tawaduk karena Allah, begini, sambil beliau isyarat telapak tangan beliau yang bagian dalam diarahkan ke bumi, begini, dan didekatkan ke arah tanah, untuk menafsiri firman Allah hakadha itu, wa ja'ala yuridu batina kaffaihi ilal ardi wa adnaha. Rafa'tuhu, maka aku Allah akan mengangkat dia, hakadha, begini. Nah, Nabi menafsiri hakadha yang kedua apa? Wa ja'ala, dan beliau menjadikan batina kaffihi, bagian dalam telapak tangan beliau, ilas sama'i, ke arah langit, wa rafa'aha, dan beliau mengangkatnya, nahwas sama'i, ke arah langit. Rafa'tuhu, maka aku Allah akan mengangkat dia begini. Jadi isyarat, aku akan, orang tawaduk begini, rendah begini, maka aku akan mengangkatnya begini. Kurang lebihnya begitu. Jadi Allah sendiri yang janji lewat Nabi kita, kalau orang itu merendahkan diri, tidak merasa lebih baik dari yang telah diterangkan kemarin itu, kemudian tidak menolak kebenaran, orang yang begini ini Allah sendiri akan mengangkat dia. Kalau Allah sudah mengangkat dia, semua orang mau merendahkan gak akan bisa. Di sebaliknya, kalau orang sombong, Allah akan merendahkan dia, semua orang akan mengangkatnya, nggak bisa. Nah, orang kalau sudah diangkat oleh Allah, akan datang dalam hadis yang akan kita baca, itu perasaan dia ini nggak punya harga. Tetapi Allah letakkan di hati-hatinya manusia menghargai dia. Tapi kalau orang itu sombong, perasaan dia berharga, sementara di hati-hatinya orang dia ini tidak ada harganya. Maka kalau kita ini sombong, hati-hati. Ini orang mungkin melihat kita langsung pada kambuh mahnya. Mungkin melihat kita ini sudah pada mual asam lambungnya. Mungkin melihat kita ini sudah mau muntah. Perasaan kita, orang-orang itu nunduk itu saking hormatnya, ternyata saking mualnya.
Rawahu Ahmad wal Bazzar wa rijaluhuma rijalu sahih wa Tabarani illa annahu qala, hanya saja dalam riwayatnya Tabarani mengatakan atau rawi mengatakan yang dari Sayyidina Umar. Qala, berkata Umar bin Khattab ala mimbar, di atas mimbar, ayuhan nas, wahai para manusia, tawadhu'u, bertawaduklah kalian, fa inni, maka sesungguhnya aku, sami'tu, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, beliau bersabda, man tawadhu'a lillah, barang siapa merendahkan diri lillahi karena Allah, rafa'ahu Allah, maka Allah akan mengangkat dia. Wa qala, dan Allah berfirman, ing ta'ish, tegakkanlah kepala kamu, na'asyakallah, Allah akan mengangkat kamu. Itu kalau qala dikembalikan kepada Allah, atau qala dikembalikan kepada Nabi juga enggak salah. Wa qala, Nabi bersabda, ing ta'is, angkatlah kepala kamu untuk orang yang tawadhu, na'asyakallah, maka Allah akan mengangkat kamu. Ringkasnya, ing ta'is itu kembali kepada Allah juga munasib, kembali kepada Nabi juga munasib saja. Maksudnya orang yang tawadhu itu malah diangkat oleh Allah. Maka karena dia sudah diangkat oleh Allah, maka sesuailah kalau Nabi bersabda untuk dia, bangkitlah, angkat ke kepala kamu, Allah mengangkat kamu. Fahuwa, maka orang yang tawadhu tadi, yang sudah Allah bilang pada dia atau Nabi sabda pada dia, ing ta'is na'asyakallah, fi a'yunin nas, di pandangannya para manusia, azimun, adalah orang yang agung, orang yang mulia. Wa fi nafsihi, sedangkan di dalam hati dia, saghirun, dalam pandangan hati dia, saghirun adalah orang yang kecil, tapi orang-orang anggap ini orang besar. Maka kalau kita ini dalam hati kita ini, saya ini besar, oh nanti di mata-mata orang lalat nih. Wa man takabbara, dan barang siapa sombong, qasamahullah, maka Allah akan menghancurkan dia. Qasama itu menghancurkan, mematahkan, memecah dia. Wa kam qasamna min qaryatin ahlaknaha. Wa kam qasamna min qaryah, berapa banyak kampung yang telah aku hancurkan. Wa qala, dan Allah berfirman, ikhsa, minggatlah kamu. Masya Allah, ikhsa itu satu kata-kata yang begitu menghinakan untuk orang yang sombong. Biasanya kata-kata ikhsa itu adalah pengusiran untuk hewan. Jadi Allah enggak suka pada dia, atau yang bersabdain Rasulullah, Allah benar-benar enggak suka pada dia diusir sebagaimana terusirnya anjing. Ikhsa biasanya untuk mengusir anjing. Ikhsa. Maka Allah berfirman kepada ahli-ahli neraka, ikhsa'u fiha wa la tukallimun. Minggatlah kalian ke dalam neraka, enggak usah ngomong-ngomong lagi dengan saya. Jadi orang yang sombong itu malah hina di sisi Allah. Fahuwa, maka orang yang sombong tadi, fi a'yunin nas, di pandangan manusia, saghirun, adalah orang yang kecil. Wa fi nafsi, sedangkan dalam diri dia, kabirun, orang yang gede. Digedekne dhewe, ternyata di pandangan orang dia ini orang yang rendahan. Wallahu a'lam. Ya, hadis terakhir. Wa an-Nasi al-Ansi an Araq bin al-Misri qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tuba, keberuntungan. Bisa juga tuba itu adalah nama satu pohon di surga sana. Ada pohon yang khusus untuk orang beriman yang isinya adalah sumbernya macam-macam kenikmatan. Tuba, pohon tuba. Liman, bagi orang tawadhu'a, yang dia merendahkan diri, min fi ghairi manqasatin, di dalam selain kekurangan. Di antara maksudnya, dia ini enggak merasa baik dengan siapapun yang memang dia enggak boleh menyombongi dia. Maksud ya orang-orang Muslim, sama-sama Muslimnya.
Dia ini merendahkan diri tadi bukan karena dia ini punya kekurangan, memang dia ini akidahnya benar, hatinya benar, akhirnya dia tawadhu. Maka di dunia ini setawadhu-tawadhunya orang justru para anbiya. Orang yang paling sempurna tanpa ada kekurangan tapi dia ini tawadhu. Kalau ada orang tawadhu karena dia ini pendosa, kalau dia ini memang banyak kelemahan, ya itu cocok lah. Memang seharusnya begitu itu. Sudah nakal sombong lagi, ya sempurna iki koncone iblis. Nah. Ini yang istimewa ini loh. Tawadhu'a fi ghairi mangqasah. Dia ini merendahkan diri padahal dia ini enggak punya kekurangan. Ini orang luar biasa. Wa dhalla, dan dia rendah fi nafsihi, dalam hati dia, min ghairi mas'alatin, tanpa ada kekurangan. Masalah di sini juga kurang lebihnya artinya juga mangkosoh. Dia ini dalam hatinya ini perasaan tidak merasa lebih tinggi dari siapapun, merendah dalam hatinya. Ini bukan karena dia punya kekurangan, memang keistimewaan dia ya tawadhu itu. Wa anfaqa malan jama'ahu fi ghairi maksiyah, dan dia menginfakkan harta yang telah dia kumpulkan fi ghairi maksiatin, di selain kemaksiatan. Dia infakkan harta dari yang halal, harta yang dia kumpulkan dari yang halal. Wa rahima ahlal dzulli wal maskanah, kurang lebihnya mirip. Dan dia menyayangi ahlal dzulli wal maskanati, orang-orang lemah, wal maskanati, dan juga orang-orang lemah. Wa khalata, dan dia selalu, kalau khalata ini bukan sekali, khalata, dan dia selalu bercampur, selalu berteman, ahlal fikhi, dengan orang ahli pemahaman agama, orang-orang ahli fikih, orang-orang yang ahli agama. Wal hikmati, dan ahli hikmah, orang yang sikapnya, omongannya itu memang sesuai dengan yang diridhai Allah. Tuba, keberuntungan liman, bagi orang, toba kasbuhu, yang pekerjaan dia adalah baik. Wasaluhat sariratuhu, dan batin dia juga baik. Sarirah itu yang enggak tampak. Wa karumat, dan mulia alaniyatuhu, yang nampak dari diri dia. Wa azala 'anin nasi syarrahu, dan dia telah menjauhkan dari para manusia keburukan dia. Tuba, keberuntungan liman, bagi orang, amila bi ilmihi, bagi orang yang dia telah mengamalkan ilmunya. Wa anfaqal fadla min malih, dan dia telah menginfakkan yang lebih dari hartanya. Selain untuk kewajiban-kewajiban, dia infakkan. Selepas nafkahi anak, istri, wanya, apa yang perlu diinfakkan, kemudian yang lebih-lebih diinfakkan lagi. Wa amsakal fadla min qaulih, dan dia menahan kelebihan dari perkataannya, perkataan-perkataan yang lebih, omong yang enggak berpahala, al-fadl kurang lebih. Itu tidak dia lontarkan dari mulutnya, omongnya semuanya yang tidak lebih, omongannya manfaat semua, berpahala semua. Orang begini adalah orang yang beruntung. Ada orang itu ngomongnya banyak sampai orang yang dengar itu belenger. Ini kelebihan ngomong. Di omongnya ini memang pas, nggak ada lebihnya dari yang seharusnya. Lah ukurannya bagaimana atau omongan biar nggak lebih itu ya, selama omongan itu masih kamu anggap berpahala dengan itu, maka kamu boleh ngomong yang masih tetap berpahala walaupun itu banyak. Tetapi kalau memang ngomong itu nggak ada pahalanya, ya diam aja, karena omongan itu amalan. Nah, kadang-kadang orang itu teriak-teriak kakak, wah kakak, apa kuwi dalile kuwi lho. Ganjarane sak pira kok iso kakak kaya-kaya wis dadi penduduk swarga ae. Ini enggak jelas anunya itu. Mulutnya itu digunakan enggak jelas, apalagi santri ngerokok wis piye. Iki dalile apa? Rawahu Tabarani bi isnadin jayyid, qultu Raqbun, rawi yang bernama Raqbun, mukhtalafun fi suhbatihi, diperselisihkan ulama mengenai kesahabatan dia, ini sahabat apa tidak.
Waqad qala Ibnu Abdul Bir Al-Hafidh, dan sungguh telah berkomentar Ibnu Abdul Bar Al-Hafidh, huwa, hadis yang barusan diriwayatkan haditsun hasan adalah hadis yang derajatnya hasan. Wallahu a'lam. Maulaya salli wa sallim daiman abada Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana ighfir lana ma madaya wasi'al karami ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin farij alal muslimin ya alim sirri minna la tatiki sidra anna wa amina وبالاسم نرميهم من المهد بالشتى فأنت رجائي يا إلهي وسيدي ففرج جيوش العداوة أثمرت وثم وأبكي ثم أمي عدونا وأخلصهم يا ذا الجلال بحوسمة خمسة الخطف بها والوباء الحاكمة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة لخمسة كتب بها والوباء الحاكمة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة صلاة الله Salatullah salamullah ala yasin habibillah tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah, salamullah ala Taha Rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin